Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur oleh karena kasih dan cinta Tuhan selalu melindungi kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal penguatan agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat berkuasa untuk mengubah kehidupan kami dan mengubah iman kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah jadikan aku milik. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, pernahkah kita melihat sebuah iklan jual rumah di sebuah poster ataupun di sebuah platform? Kalau kita pernah melihat itu, pertanyaan yang saya ingin sampaikan adalah, apakah rumah yang ada di iklan itu dapat menjadi milik kita? Tentu saja bisa. Bila mana kita membeli rumah itu dengan uang, maka rumah itu otomatis akan menjadi milik kita. Oleh karena adanya pembelian terhadap rumah tersebut. Di Indonesia ini ada seorang artis yang terkenal dan mempunyai kekayaan. Oleh karena kekayaannya lah, dia dapat memenuhi segala keinginan ataupun apa yang ia minta dapat menjadi milik. Siapakah artis itu? Artis itu ialah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad adalah seorang artis yang terpopuler, yang sangat hits, yang menjadi perbincangan berbagai kalangan. Anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua saat ini sudah mulai mengidolakan seorang yang bernama Raffi Ahmad. Oleh karena Raffi Ahmad juga memiliki kekayaan dan banyak orang yang mempunyai motivasi ingin seperti diri. Dan Raffi Ahmad juga telah menjadi satu idola oleh karena ia berhasil menjadi seorang influencer, bukan hanya artis, tapi dia berhasil menjadi seorang influencer dan seorang motivator bagi para penggemar-penggemarnya. Beberapa di antara kita, mungkin sekarang kita berhayal, apakah saya bisa seperti Raffi Ahmad? Mulai dari hartanya, mobil, rumah, bisnis, anak-anak, dan rumah tangga, apakah saya bisa memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Raffi Ahmad? Kita mulai berhayal, kita mulai bermimpi, apakah saya bisa suatu saat nanti seperti Raffi Ahmad? Bapak Ibu Saudara, ketika Raffi Ahmad memutuskan untuk membentuk sebuah rumah tangga dalam satu ikatan pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini menjadi sorotan publik dan berbagai stasiun televisi menyiarkan secara langsung akad nikah dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dan pernikahan mereka ini menjadi satu program televisi yang sangat hits ataupun sangat familiar pada saat itu. Mengapa pernikahan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini bisa dibuat menjadi salah satu program televisi? Oleh karena dikatakan Raffi Ahmad telah melakukan petualangan percintaan dan pada akhirnya ia melabuhkan hati kepada perempuan yang dipilihnya untuk selamanya. Inilah yang membuat berbagai macam stasiun televisi menyiarkan akad nikah yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad telah melabuhkan cintanya kepada satu orang wanita, seorang perempuan yang
ia pilih untuk selama-lamanya. Kenapa banyak orang saat ini menanti-nantikan pernikahan? Pernikahan adalah satu hal yang diinginkan oleh semua orang. Pernikahan adalah hal yang diharap-harapkan. Mengapa demikian? Oleh karena ternyata pernikahan ini dilembagakan ilahi di Eden dan dikukuhkan oleh Yesus menjadi persatuan seumur hidup antara perempuan dengan laki-laki dalam persekutuan kasih sayang. Allah sendiri yang melembagakan, meresmikan sebuah pernikahan. Sehingga pernikahan ini menjadi satu hal yang dinanti-nantikan. Karena Allah sendirilah yang membentuk lembaga pernikahan ini. Pernikahan bukan hanya sebuah ajang pameran atau kemewahan. Karena tadi sudah kita lihat bersama, Allah sendirilah yang melembagakan pernikahan itu sehingga maknanya lebih dari sebuah ajang pameran ataupun kemewahan. Pernikahan adalah suatu bentuk membangun batra rumah tangga. Dan tidak boleh sembarang ketika kita membangun sebuah batra rumah tangga secara khusus. Oleh karena rumah tangga adalah tempat yang mula-mulanya dibentuk untuk memulihkan kembali citra Allah pada diri pria dan wanita. Oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga Allah ingin memulihkan kita melalui sarana rumah tangga. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pernikahan ataupun dalam suatu ikatan rumah tangga itu. Jangan pernah kita memutuskan menikah ataupun membangun sebuah batra rumah tangga oleh karena takut dikatakan tidak laku-laku. Oleh karena umur kita sudah banyak, dan pada akhirnya banyak orang-orang yang akan mengatakan pada kita bahwa kita adalah orang yang tidak laku-laku. Jangan sekali-sekali kita langsung memutuskan untuk menikah karena kita takut dengan perkataan mereka. Jangan juga menikah hanya karena ingin melepas masa lajang, karena sudah bosan dengan kesendirian, sehingga ya sudahlah, saya cobalah untuk menikah. Pernikahan bukan masalah mencoba-coba. Pernikahan bukan untuk dicoba, tetapi pernikahan adalah satu hal yang sakral yang harus dijaga kekudusan. Menikah jangan ingin mencari popularitas, AdSense, ataupun Tuhan. Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Kalau ini tidak kita perhatikan bersama, maka pernikahan yang sudah dilembagakan Allah itu kehilangan makna kekudusan. Dikatakan dalam buku Fundamental Belief pasal 23, rumah tangga itu dapat menjadi kebahagiaan yang besar, tetapi juga dapat menjadi tempat yang menyakitkan. Hidup keluarga yang harmonis menunjukkan asas-asas hidup kekristenan sejak. Kalau kita harmonis, maka hal-hal yang menyakitkan itu dapat menjadi hal yang sukacita. Dalam rumah tangga itu kita harus bangun harmonis agar kehidupan rumah tangga bisa menjadi tempat yang paling bahagia yang kita miliki. Berhati-hatilah dalam memilih pasangan bagi kita orang-orang muda ataupun saudara yang ingin merencanakan pernikahan, maka hati-hatilah dalam memilih pasangan. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian bagaimana pernikahan adalah perkara yang kudus yang dipersatukan oleh Tuhan. Kita harus ingat ini. Ketika kita ingin menentukan pasangan, kita harus ingat kekudusan Tuhan. Agar kita tidak salah pilih pasangan.
Ada sebuah kisah nyata. Seorang pria salah pilih pasangan. Pria ini terkenal kuat dan terkenal gagah, perkasa. Oleh karena dia pernah mengalahkan seorang singa. Ketika singa ini ingin menerkam pria ini otomatis langsung mengalahkan singa. Padahal singa adalah binatang yang paling buas, tetapi pria ini dapat mengalahkannya. Keesokan hari, pria ini setelah mengalahkan singa itu, dia melihat ada seorang perempuan yang parasnya sangat cantik dan membuat dia mulai tertarik, Bapak Ibu Saudara. Tak perlu berlama-lama, pria ini karena sudah tertarik, sudah seret dia dengan perempuan itu, maka ia memutuskan perempuan itu harus menjadi istri. Tetapi rumah tangga ini tak berlangsung lama, Bapak Ibu Saudara, karena istrinya ternyata adalah seorang yang jahat. Karena istrinya mau dipakai orang untuk menyerahkan suaminya ke tangan mereka dengan imbalan-imbalan yang mereka sampaikan kepada istri tersebut. Oleh karena istrinya mau menerima imbalan itu, maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, suaminya tertangkap dan meninggal oleh karena pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya. Pria ini salah pilih pasangan. Dan ilustrasi ini, kisah ini tentang Simpson dan Delila yang tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 15. Salah pilih pasangan berakibat fatal. Maka fundamental belief pasal Luk 3 katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Allah telah menjadikan pernikahan itu yang sepadan. Maka kita harus mencari yang sepadan. Pertanyaannya timbul, apa arti sepadan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepadan adalah mempunyai nilai, ukuran, arti, efek, dan sebagainya yang sama. Arti lainnya bisa dikategorikan sebagai berikut: sebanding ataupun sejarah. Pernikahan itu harus mempunyai visi misi yang sama. Tidak boleh visi misinya berbeda. Kalau berbeda, maka rumah tangga itu tidak sejalan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Visi misi dalam satu bahtera rumah tangga harus lurus sejalan. Sejalan dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Sejalan dengan kehendak Tuhan. Bukan keinginan pribadi kita. Bukan kita yang memutuskan rumah tangga ini harus jalan kemana. Tetapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya Tuhanlah yang mengatur tata rumah tangga kita ini. Oleh karena pernikahan sebagai lambang citranya, sehingga kita harus meminta Allah hadir untuk memimpin rumah tangga. Karena kita telah menjadi satu dalam rumah. Tidak lagi menjadi dua, melainkan menjadi satu. Dan ketika menjadi satu ini harus ada sifat-sifat yang harus kita buang bersama. Yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Kalau ini kita tidak buang bersama, maka dorongan kasih Kristus tidak mengalir dalam kehidupan kita, khususnya terhadap pasangan kita. Harus buang itu, Bapak Ibu Saudara, sifat mementingkan diri sendiri. Berikutnya, cara yang tepat menghilangkan sifat mementingkan diri antara satu dengan yang lain adalah lakukan komunikasi yang baik. Kalau adanya komunikasi antara pria dan wanita, maka hubungan itu akan harmonis
dan sangat bahagia. Tetapi ternyata pernikahan juga dapat menjadi salah satu alat penyimpangan dari cita-cita yang Allah ingin berikan kepada setiap rumah tangga umat-umat manusia. Pernikahan bukan sebagai ajang koleksi pasangan. Maka jangan kita menikah oleh karena keinginan daging. Jangan kita menikah oleh karena nafsu. Karena nafsu inilah sehingga kita terkadang kurang merasa puas. Pasangan saya kurang cantik, pasangan saya kurang tampan, sehingga saya mau nambah terus, dan nambah terus. Pernikahan bukan berbicara tentang nafsu, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan berbicara untuk mengembalikan citra Allah yang rusak, khususnya dalam rumah tangga kita. Dan hari ini ada juga yang sudah melakukan yang namanya poligami. Apakah poligami ini adalah hal yang Allah inginkan dalam kehidupan rumah tangga kita? Fundamental Belief pasal 23 katakan, praktik yang dilakukan satu orang dengan mempersunting beberapa pasangan bertentangan dengan kesatuan dan persatuan yang dibuat Allah dalam pernikahan pertama. Ini sudah menyimpang dari alur yang telah disiapkan oleh Tuhan. Allah katakan engkau telah menjadi satu. Maka kesatuan dan persatuan yang sudah dikukuhkan oleh Allah harus kita pertahankan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-2, mengapa Allah tidak lagi berkenan kepada Raja Salomo? Oleh karena Raja Salomo mencintai banyak sekali perempuan, sehingga Allah tidak senang dengan mereka yang tidak menjaga hati. Ada sebuah lagu yang dipublikasikan oleh Ahmad Dhani. Liriknya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ai senangnya dalam hati kalau beristri dua seperti dunia anak yang punya. Memang senang karena itulah hawa nafsu. Tetapi bukan seperti inilah pernikahan yang Allah inginkan. Ini bisa menjadi kejijikan bagi kita. Harus kita hindari bersama Bapak Ibu Saudara. Harus kita bisa berkomitmen dengan pernikahan yang kita rencanakan ataupun yang sudah berjalan. Pernikahan tidak bisa dilakukan berulang-ulang karena kita mungkin merasa kurang pas sehingga kita katakan ya sudah, saya ulang saja pernikahan. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan hanya satu kali seumur hidup. Karena Markus 10 ayat 9 katakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Satu kali seumur hidup. Pilihanmu harus kau tetap jaga sampai selama-lamanya. Tetapi mungkin saat ini kata perceraian tidak begitu mewujudkan. Oleh karena ini telah menjadi konsumsi publik. Konsumsi kebanyakan rumah-rumah tangga saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara search di YouTube ataupun menonton sebuah berita, banyak sekali kasus perceraian di sana. Sehingga ini sudah menjadi satu kebudayaan, satu tontonan bagi para publik. Dan ini bukan hal yang mengejutkan lagi untuk di zaman-zaman ini. Tetapi ini jangan kita lakukan. Karena Alkitab tadi katakan, satu kali untuk seumur hidup. Tidak bisa ada yang dapat memisahkan pernikahan, rumah tangga kita, kecuali maut itu sendiri. Yufi and Nuno
lebih mengerti tentang sucinya pernikahan itu. Dia katakan dalam lagunya, dengarkanlah wanita impianku. Malam ini akan kusampaikan janji suci satu untuk selamanya. Lagu ini sering disampaikan oleh kaum orang-orang muda yang mungkin sedang jatuh cinta. Dan kalau kita melihat lirik lagu ini satu untuk selamanya, maka inilah yang harus menjadi komitmen kita bersama. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Tidak ada lagi selain pasangan yang kita sudah pilih. Allah telah menyucikan pernikahan itu. Allah yang menghubungkan suami dan istri bukan hanya perkataan manusia, bukan juga karena perbuatan seks. Allah sudah mematahkan persatuan mereka. Ketika kita mengikat sebuah perjanjian pernikahan, Allah juga ikut memeteraikan janji pernikahan kita. Jangan akhiri rumah tangga kita di sebuah pengadilan agama. Karena bukan inilah keinginan Allah. Karena bukan inilah cita-cita Allah dalam memeteraikan lembaga pernikahan. Ada sebuah kisah. Ada seorang pria dan wanita, mereka selalu bersama-sama sejak umur 12 tahun. Ketika mereka menyelesaikan masa SMA, pria ini memutuskan untuk berkuliah di luar negeri dan meninggalkan perempuan itu. Setelah pria ini selesai kuliah, dia kembali ke tempat asalnya dan melihat perubahan dari perempuan itu. Sehingga pria ini mengatakan, dulu kau gula Jawa, sekarang kau gula pasir. Oleh karena mereka saling tertarik antara satu dengan yang lain, maka mereka memutuskan berpacaran. Tak berlangsung lama, akhirnya mereka juga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk sebuah rumah tangga. Dan sampai masa tua mereka terkenal menjadi pasangan yang sangat romantis oleh karena masa tua mereka selalu dilalui bersama-sama. Tetapi ada satu hal yang mengejutkan bagi pria ini. Perempuan ini sakit dan harus dilarikan ke sebuah rumah sakit yang ada di luar negeri. Tetapi yang dilakukan suami ini adalah selalu menemani perempuan ini di rumah sakit tersebut. Hingga pada akhirnya perempuan ini harus mengembuskan napas yang terakhir. Tetapi pria ini selalu menjaga hatinya. Sampai pria ini juga mengembuskan napas terakhirnya. Ia tidak pernah lagi untuk bernikah. Siapakah tokoh itu? Tokoh itu adalah almarhum Bapak B.J. Habibie. Almarhum B.J. Habibie menjadi tokoh yang dikenal setia terhadap pasangan. Banyak remaja, banyak orang tua, banyak rumah tangga ingin seperti rumah tangga yang dibuat oleh almarhum B.J. Habibie dan almarhumah Ainun. Bagaimana kesetiaan dari B.J. Habibie? Dia mengatakan kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak mengkhianati. Inilah yang disampaikan oleh almarhum B.J. Habibie. Ada juga sebuah ilustrasi penguat tentang kesetiaan seorang pasangan. Ada seorang pria yang menikahi istrinya sudah hampir 35 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, istrinya mengidap sakit lumpuh, kecacatan dalam tubuhnya. Tetapi pria ini oleh karena sudah bertekad selalu bersama dengan istrinya, pria ini tidak pernah meninggalkan perempuan ini dengan alasan apapun. Istrinya ini menjadi cacat oleh karena ia
melahirkan anak yang keempat. Ketika anak keempat lahir, dia mengalami kelumpuhan. Dia selalu mengurusi, menemani istrinya ini dalam masa-masa hidup mereka. Pada suatu hari, keempat anak-anaknya ini melihat bagaimana ayahnya ini sudah capek, sudah lelah, dan mungkin harus menikmati masa tua. Sehingga anak-anak ini mengatakan kepada ayahnya, "Sudahlah ayah, biarlah ayah menikmati masa tua dan menikahlah." Tetapi apa yang dijawab oleh ayahnya ini adalah, jika pernikahan dan hidup di dunia ini hanyalah untuk nafsu, mungkin Bapak akan berikan. Tetapi adanya ibumu di sampingku itu sudah cukup. Dan apakah ibumu bau seperti ini? Apakah ayah bisa bahagia bila meninggalkan ibumu? Seketika pernyataan ini membuat keempat anaknya tersebut bernangis oleh karena melihat kesetiaan seorang ayahnya menjaga hati untuk satu hati yang sudah dijanjikan untuk selalu bersama-sama. Sama seperti Kidung Agung pasal 8 ayat 6-7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihilang. Kedua tokoh itu gambaran dari Kidung Agung pasal 8 ayat 6-7. Bagaimana mereka tetap menetapkan satu hati di dalam hati mereka, memateraikan pasangan mereka adalah pasangan untuk seumur hidup. Ingatlah akan janji pernikahan yang kita utarakan di sebuah altar yang suci dengan menyatakan, jadikan aku milik. Jadikan aku milikmu adalah sebuah panggilan kepada kita untuk menjadikan komitmen agar kita menjaga pernikahan kita. Kalau kita sudah mengatakan antara pria dengan wanita, mengatakan jadikan aku milikmu, dan wanita juga mengatakan pada pria jadikan aku milikmu, maka ini harus menjadi komitmen untuk selamanya. Agar pernikahan kita tetap utuh dan menjadi kesatuan, dan citra Allah akan terpancar dalam kehidupan bahtera rumah tangga kita. Maka katakanlah terhadap pasangan, jadikan aku milikmu sampai mau memisahkan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pelajaran yang indah. Kami telah pelajari bersama bagaimana pernikahan itu adalah hal yang kudus yang telah diberkati oleh Allah, sehingga kami tidak boleh mempermainkan kekudusan. Berkatilah kami yang sudah membentuk rumah tangga, agar Engkau selalu hadir dan selalu bersama dengan rumah tangga yang kami sudah bentuk. Dan juga Tuhan, berkati kami yang mungkin kami sedang merencanakan pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ataupun orang-orang muda yang menanti-nantikan sebuah pasangan. Kiranya Tuhan berikan pasangan yang terbaik pada mereka, agar melalui pernikahan nantinya citra Allah akan hadir dalam kehidupan keluarga kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.